Lagi, dan lagi. Bobobroknya penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 harus menelan korban, bukan korban jiwa, tapi kebocoran anggaran APBN dan APBD. Kali ini, pemilihan wali kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menuai kontroversi. Hanya karena keteledoran KPU dan Bawaslu yang tidak bekerja profesional, negara harus menanggung kerugian mengeluarkan anggaran tambahan untuk pilkada susulan. Untuk diketahui, awalnya pemilihan wali kota Banjarbaru diikuti oleh dua kandidat calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1, Erna Lisa Halabi yang berpasangan dengan Wartono, dan didukung oleh kekuatan besar, koalisi 13 partai politik. Dan pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Aditya Mufti Arifin yang berpasangan dengan Said Abdullah didukung oleh 3 partai politik yaitu Partai Umat, Partai Buruh dan Partai P3. 31 Oktober atau sekitar 1 bulan sebelum pemilihan suara, KPU Kota Banjarbaru mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2, Aditya Said dengan alasan melakukan pelanggaran berat kampanye yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Banjarbaru. Praktis, tinggal satu calon yang mengikuti kontestasi, yaitu calon nomor urut 1. Celakanya, walau salah satu paslon sudah didiskualifikasi, KPU Kota Banjarbaru masih tetap menggunakan foto pasangan calon nomor urut 2 di surat suara, dan menyebut bahwa perolehan suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut 2 akan dinyatakan suara tidak sah. Ini berarti bahwa hasil akhir perolehan suara hanya dibedakan atas dua pilihan yaitu suara sah untuk paslon 01 dan suara tidak sah. Tidak ada pilihan alternatif, apa konsekuensi jika ternyata suara tidak sah unggul? Itu berarti bahwa sekalipun yang memilih paslon nomor 1 hanya satu suara, akan tetap dihitung kemenangan 100% untuk paslon 01. Hasil akhir perolehan suara dalam pemilihan wali kota Banjarbaru yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sebesar 35.931 suara, dan oleh KPU Kota Banjarbaru dinyatakan menang dengan persentase 100%. Sementara perolehan suara tidak sah secara keseluruhan diketahui berjumlah lebih besar, yaitu sebanyak 78.736 suara. Jika di persentase, jumlah perolehan suara sah yang menjadi milik pasangan calon nomor urut 1 pasangan Erna Wartono hanya sekitar 31%, sedangkan persentase surat suara tidak sah sebesar 69%. Dalam pembacaan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang dibacakan Hakim Eni Nurbaningsih, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa dengan tidak memberi pilihan lain, pilihan alternatif jika pemilih tidak suka memilih calon yang ada, KPU Kota Banjarbaru dianggap melaksanakan pemilihan yang tidak demokratis. Pemilu kada dengan satu pasangan calon tanpa adanya pilihan untuk mencoblos kolom kosong sebagai pernyataan tidak setuju dengan keterpilihan pasangan calon tersebut menyebabkan dalam pemilihan tersebut sesungguhnya tidak terdapat pilihan yang bermakna, kata Hakim. Dengan demikian tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 merupakan pemilu kada dengan satu pasangan calon dan harus diterapkan berdasarkan pasal 54C dan 54D Undang-Undang 10 2016. Dalam kerangka penerapan prinsip demokrasi konstitusional, kepentingan termohon dalam menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan undang-undang tidak dapat mengabaikan kepentingan lebih besar dan utama, yaitu hak warga negara untuk memberikan suaranya. Hal ini tidak semata-mata diartikan sebagai hak untuk datang ke TPS dan memberi suara, namun lebih dari itu meliputi hak untuk memberikan suara yang bernilai dan memiliki makna dalam mekanisme one man, one vote, one value atau satu pilih dinilai sebagai satu suara atau suara tersebut harus dinilai secara bermakna. Pemilu kada dengan satu pasangan calon tanpa adanya pilihan untuk mencoblos kolom kosong sebagai pernyataan tidak setuju dengan keterpilihan pasangan calon tersebut menyebabkan dalam pemilihan tersebut sehingga tidak terdapat pilihan yang bermakna. Dengan perkataan lain, meskipun pemilih tetap memiliki hak untuk memberikan suara di tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara, namun hak tersebut diterapkan dengan menghilangkan nilai dan makna dari suara yang telah diberikan. Pelaksanaan pemilihan dengan pilihan untuk memberikan suara kepada pasangan calon nomor 1 atau suara menjadi suara tidak sah merupakan pemilihan yang sungguhnya tanpa pilihan atau pemilihan tanpa kontestasi, dan hal ini telah nyata-nyata merenggut hak pemilih untuk memberikan suara yang secara bermakna dan memiliki nilai suara. Padahal hak untuk memberikan suara atau hak untuk memilih merupakan penerapan langsung dari hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh pasal dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemilihan umum yang diterapkan demikian sungguhnya bukanlah pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimanatkan oleh konstitusi dan tidak dapat dibenarkan. Hilangnya nilai dan makna dari pemilihan yang diberikan oleh pemilih menyebabkan terjadinya pengurangan atau penghilangan peran dari pemilih dalam keterpilihan pasangan calon, sehingga dapat dikatakan pemilihan kepala wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru tahun 2024 sesungguhnya belum atau tidak terjadi. Selain itu, pemilihan yang dilaksanakan demikian merupakan bentuk pemilihan di mana kepala daerah tidak dipilih secara demokratis sehingga nyata bertentangan dengan amanat pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian tidak dapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 telah melanggar pasal 18 ayat 4 UUD NRI 1945 dan melanggar asas pemilu khususnya asas adil dan bebas dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih dan serta tidak adanya kebebasan parlemen untuk memberikan pilihan lain selain pada pasangan calon nomor 1 sehingga haruslah dinyatakan dibatalkan. Bahwa berkenaan dengan nilai
Saya ulangi bahwa berkenaan dengan implikasi pemilu kada Kota Banjarbaru tahun 2004 yang telah diselenggarakan, termohon telah ternyata menerapkan pedoman sebagaimana keputusan KPU 17/2074 mengakibatkan tidak sahnya suara pemilihan tidak memilih pasangan calon nomor urut 1, maka termohon telah mengabaikan hak para pemilih untuk dapat memberikan pilihannya dalam pemilu kada Kota Banjarbaru 2024. Termohon tetap menggunakan surat suara dengan kolom yang memuat foto nama nomor surat urut pasangan calon nomor urut 2 yang telah dibatalkan sehingga berdampak pada ketidakjelasan dan kebingungan para pemilih. Meskipun termohon telah berupaya mensosialisasikan kondisi tersebut kepada para pemilih, namun hal tersebut tidak dapat diperbaiki fakta bahwa hanya surat suara yang memilih pasangan calon nomor urut 1 yang kemudian dihitung sebagai suara sah. Sebaliknya, perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan sebagai suara tidak sah tanpa ada kejelasan kriteria ketidaksahan tersebut. Dalam kaitan ini telah ternyata terjadi kondisi khusus dalam pemilu kada Kota Banjarbaru 2024 di mana termohon telah abai dalam menerapkan diskresi yang mengedepankan hak nasional dan kepentingan para pemilih. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemilihan suara ulang di Kota Banjarbaru dengan mengikut sertakan calon nomor urut 1 pasangan Erna Wartono melawan Kota Kosong yang harus dilaksanakan paling lambat 60 hari sejak putusan MK dibacakan pada tanggal 24 Februari 2024. Jika Kota Kosong menang, maka pemilihan akan ditunda selama 1 tahun dengan kembali menjaring calon baru untuk diikutkan dalam kontestasi. Bagaimana menurut kalian, dengan pemilihan ulang yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebagai imbas dari pemilihan sebelumnya yang tidak sah menurut hukum, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab, dan sanksi apa yang paling tepat untuk diberikan? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah video ini, dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih.